Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini gue pengen bikin konten tentang preview. Manchester United bakal menjalani laga pramusim terakhirnya bertemu dengan AC Milan di bawah naungan Ruben Amorim. Ini bukan sebuah laga yang cuman pramusim, tapi bertabur gengsi, bertabur pride, bertabur identity, bertabur emosional. Banyak hal, banyak mata, banyak sorotan media narasi yang akan keluar dari match ini. Match yang sangat seru, sudah lama sekali kita tidak bertemu dengan AC Milan. Correct me if I'm wrong. Terakhir kita ketemu AC Milan itu adalah pada saat zaman Ole. Kita menang di Europa League dengan gol sundulan dari umpan sebuah Paul Pogba, sebuah direct long ball vertikal yang unbelievable, dan Amad Diallo berhasil mengeksploitasi space di belakang Fikayo Tomori dengan sundulan header yang sangat amat unbelievable. Itu kayaknya kalau nggak salah terakhir kita ketemu AC Milan. Kalau dulu-dulu kita udah tahu lah sejarah antara United sama AC Milan dari zaman ada Kaka, dari zaman ada Seedorf, dari zaman ada Inzaghi, Pato, bahkan ada David Beckham. Itu sangat amat seru. Momen yang paling tak terlupakan pada saat gue menonton di Champions League antara United versus AC Milan, pada saat Gabriel Heinze bertubrukan dengan Patrice Evra untuk menjaga Ricardo Kaka yang melakukan driving range, giring bola sendiri, melewati meliak-liuk dari middle third ke area final third dan akhirnya mencetak gol. Kalau kita nonton podcast Rio Ferdinand, itu bagi Ricardo Kaka adalah sebuah gol yang terbaik di dalam karirnya. Kalau ngomongin antara AC Milan dan United, mau bagaimanapun siapapun yang menang, itu terbongkar atau bakalan rame sekali narasi. Kalau Carrick yang menang, udah pasti. Para Carrick seksual, kalau kata di Twitter, itu akan menyuarakan Carrick better than Amorim. Kalau Amorim yang menang, Amorim seksual, itu bakalan bilang Amorim better than Carrick. Gue sebenarnya nggak peduli, karena siapapun yang sudah selesai masa jabatannya di United dan digantikan oleh manajer yang baru, gue bakalan berdiri di samping dia. Mau dia bagaimanapun, mau kapal dia lagi goyang, karam, atau apapun itu. Once dia sudah berdiri menjadi pelatih di Manchester United, kita harus dukung. Amorim sudah lewat masanya. Mau kita suka pribadi atau suka secara subjektif, itu beda lain hal, beda cerita. Tapi kalau kita menyukai klubnya, bukan personanya, bukan orangnya, ya kita mendukung United. Mau siapapun pelatihnya, mau kayak gimana pun nanti jalannya pertandingan, itu bukan urusan yang penting, tapi kita mendukung klub yang kita cintai. Jalannya pertandingan, momentum dari United ini sangat amat baik. United memulai total 6 laga pramusim. Kalau di lawan AC Milan ini adalah terakhir, notabene-nya kita memulai pramusim dengan unbelievable. Kita menang sekali, menang ya sekali atau dua kali, seri hampir dua kali juga, dan kekalahan terakhir di pertama lawan Wrexham. Dan semuanya dalam setiap match itu improve. Day by day permainannya selalu berubah, garis patternnya sudah terbentuk, benang merahnya tetap sama, possession football, tapi tidak terpaku dengan satu plan. Selalu digabungkan dengan quick transition dan first turnover. Kalau dari AC Milan sendiri, konotasinya lagi negatif sekali. Ruben Amorim tidak pernah memenangkan laga pramusimnya sama sekali. Terakhir, dia pada saat melakukan pramusim melawan Chelsea di Indonesia, itu dibantai 3-0 oleh Chelsea. Menurut gue ini bukan cuma lagi-lagi laga pramusim biasa. Amorim, menurut gue bakal totalitas. Even ini pramusim, tapi ada sisi emosional, ada sisi yang pingin dia tunjukkan kepada fans United, kepada board Ineos terutama. Kalau dia sudah bisa mendapatkan tempat dan bisa meramu strategi yang dia inginkan dengan para pemain yang dia percaya. Kalau dalam segi jalan laga, menurut gue selama United tetap mempertahankan pattern dia, tidak keluar dari possession footballnya, berani megang bola, tetap menjalankan para pemain itu fluid, roaming, scanning, berani cut inside, berani narrow, berani bermain lepas confidence apa adanya, itu sudah cukup menurut gue. Mau menang atau kalah itu urusan belakangan, yang penting kan kita udah tahu nih ya, selama pramusim ini permasalahan United adalah konsisten dalam menjaga kemenangan, atau pada saat unggul itu bisa mempertahankan keunggulannya. Itu adalah konsistensi yang menurut gue salah satu PR, dan bagaimana cara para pemain ini merespon second ball. Gue kalau bilang di review United lawan Leeds kemarin, yang gue paling tekankan PR-nya adalah mengantisipasi shortcut yang dibuat lawan dari second ball menciptakan chaotic, corner kick, bahkan set piece. Kita tahu Ruben Amorim itu tipikal pelatih yang sangat amat mengedepankan
adaptive quick transition dan position football juga. Dia itu tidak peduli cara mainnya kayak gimana, yang penting menghasilkan kemenangan. Nah ini menarik sekali untuk melihat Carrick merespon taktik Amorim seperti apa. Literally duel taktik. Siapapun yang bisa mengontrol lini tengah, siapapun yang bisa mengokupasi para pemain nomor 8, 6, bahkan 10, itu menurut gue sudah bisa membawa laga ini menjadi kemenangan buat timnya sendiri. Laga ini juga menjadi sisi penunjukan diri dari Marcus Rashford sama Kobbie Mainoo. Mungkin ya teman-teman. Karena kita tahu banyak sekali yang merasa kalau Rashford Mainoo adalah korban dari Amorim. Menurut gue enggak, karena kalau Rashford sendiri gue udah jelasin buat videonya sendiri kalau dia memang disingkirkan bukan karena Ruben Amorim, tapi karena manajemen. Karena Dan Ashworth yang merasa gaji dia terlalu mahal dan tidak sesuai dengan apa yang dia kasih di atas lapangan. Untuk kasus Mainoo, karena kebutuhan pure taktik yang tersedia, bukan semata-mata tidak percaya akademi. Karena balik lagi, kalau kita terus fokus ngebahas Ruben Amorim, karena jabatannya di United, itu udah lewat, move on. Gue bukan yang ngebela dia, bukan pendukung Amorim, tapi move on. Udah selesai. Kita sekarang berhashtag berdiri di samping Carrick Ball. Karena Michael Carrick lah yang memimpin United sekarang. Laga ini menurut gue gak bakal flat, bakal jadi ajang serangan, duel serangan. Bagaimana para rekrutan Amorim dulu di United sekarang, Cunha, Mbeumo, Dorgu, Šeško, itu merespon atau membuat suatu hal yang berkesan meninggalkan Amorim. Dan dari sisi AC Milan juga kita bisa melihat compactnya, walaupun kalau kalian notice itu dia banyak mengalami kekalahan, tapi ini tim yang dibangun baru sebentar doang, terlihat compact, terlihat cara permainannya. Ditambah dengan ada kehadiran gelandang yang sangat berpengalaman, yaitu Luka Modric. Itu menambah sisi kreativitas dari AC Milan. Memang belum sempurna, tapi kalau dipupuk dan disabarkan proses ini, tim ini juga menjadi notabene yang patut diperhitungkan. Walaupun musim ini tidak bermain di Liga Eropa, kecuali kalau nggak salah di Europa League ya. Correct me if I'm wrong. Tapi gue sangat amat menanti. Sangat seru sekali. Pasti heboh sekali jagat sosial media dengan laga terakhir. Pas banget, manajemen pinter. Menurut gue brandingan manajemen United itu emang gak ada lawan deh. Dari lawan PSG, Atletico, Leeds United, abis Roses Derby, di terakhirnya, puncaknya top tiernya. Walaupun dia gak tahu mungkin, karena jadwal pramusim ini keluar pada saat Ruben Amorim belum diresmikan jadi manajer AC Milan. Tapi menurut gue, brandingan manajemen United ini pinter sekali. Di top tier pramusimnya, laga epicnya, itu bertemu dengan manajer yang menjadi bulan-bulanan. Yang banyak sekali, mungkin kalau dibilang lebay, tapi enggak juga. Banyak sekali yang benci dengan 3-4-3 Ruben Amorim. Kita lihatlah, apakah 4-2-3-1 di atas kertas Carrick bakalan lebih unggul daripada 3-4-3 adaptif Ruben Amorim yang di atas kertas. Itu bisa merespon taktik, filosofi, identity, fundamental dari Carrick yang tekenin, yang kita tonton selama 5 pramusim sebelumnya. Itu bisa direspon dengan baik, dengan permainan adaptif Ruben Amorim, dengan permainan tidak peduli cantik atau enggak, direct atau enggak, crossing atau enggak, yang penting once lu cetak 3 gol tapi lu kebobolan 2 gol, lu tetap memenangkan pertandingan, kalau kata Coach Justin. Mungkin gitu aja teman-teman video kali ini. Kalau misalkan kalian suka, boleh banget di subscribe, likes, komen, dan share, karena itu sangat berarti buat channel gue. Kalau misalkan kalian ada ide konten, boleh banget dicantumin di kolom komentar. Siapa tahu di next video bisa gue bahas. Thank you teman-teman.